kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong dan di channel YouTube Dunia Karisma dan di channel YouTube Dunia Sriwijaya. Bertepatan pagi ini hari Minggu kita akan konten dan live. Tujuan kita konten dan live, perjalanan kita cukup jauh. Berkemungkinan kita akan berjalan ditempuh kurang lebih sekitar 4 atau 3 jam perjalanan. Dan tujuan kita mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa di tempat yang kita tuju mendapatkan informasi bahwa ada benda-benda atau barang-barang bersejarah. Nah, barang-barang bersejarah ini menurut informasinya ada sejenis harta karun dan barang-barang pusaka. Tapi kita belum tahu, ini baru menurut informasi dari warga setempat yang meminta bantuan. Dan kita akan berangkat hari ini. Mohon dukungannya dan doanya permisa agar supaya perjalanan kita selamat sampai tujuan dan agar supaya kita sukses semuanya, agar supaya kita mendapat keberkahan dari Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Kita akan buka lagi cerita setelah sampai di lokasi. Kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
batang itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Alhamdulillah, perjalanan kita di waktu pagi tadi kita berangkat kurang lebih sekitar jam 7 pagi. Sekarang sudah di lokasi dan perjalanan kita lumayan cukup jauh. Sekarang sudah sekitar jam 9 pagi. Kita sudah di lokasi dan informasinya di lokasi tersebut ini katanya banyak benda bersejarah dan katanya juga di sini ada peninggalan sejarah Sriwijaya atau peninggalan orang-orang terdahulu, yaitu katanya sejenis perhiasan. Tapi kita belum tahu walau bisawab. Nanti kita akan selusuri menurut informasi dari desa setempat. Kita tadi temui dari warganya, kita mau ngundang ke sini, mau mengajak ke sini, ternyata dia nggak mau. Katanya di sini pernah sekali kejadian untuk pengambilan barang pusaka. Orang yang mengambilnya itu setelah diambil barang tersebut itu katanya dia jatuh pingsan, lalu muntah darah, dan katanya kabarnya kembali ke rahmatullah. Yang kedua, ada juga yang datang juga berpakaian sosok seorang kiai. Katanya di waktu malam itu dia ingin mengambilkan barang pusaka di sini. Di waktu mau mengambil, dia melihat ada sosok ular besar seperti ular sawah yang dilihat sama dia. Setelah dari situ dia gagal untuk pengambilannya. Habis dari situ kita mendapatkan informasi dari warga itu, katanya orang itu sampai sekarang nggak ketemu, ya. Nah, yang ketiga, ada juga sosok paranormal, dia memakai pakaian hitam, pakai belangkon. Itu juga pengambilan, karena pengambilan barang pusaka ini informasi dari warga setempat ini namanya Kang Yudi, ya. Itu Kang Yudi bilang itu katanya pengambilan barang pusaka di sini selalu malam, nggak pernah siang. Jadi yang ketiga terakhir dia mengambil barang itu, orangnya kesurupan, kabur masuk ke selautan ini, terus sampai besok pagi dicari nggak ketemu juga. Nah, kita yang terakhir di sini datang ke sini menurut informasi dari Kang Yudi, katanya di sini ada banyak sekali barang harta karun atau sejenis barang pusaka. Nah, tadi saya sudah ke rumahnya. Saya mau masukkan video atau mau saya rekam di YouTube kita. Ini Kang Yudi nggak mau, karena katanya kalau mau dimasukkan ke YouTube takutnya nanti ketahuan. Kata dia takut nanti ketahuan istri mudanya, berarti istrinya nggak satu, dia takut ketahuan, jadi dia nggak mau. Jadi dia nggak mau dimasukkan karena lokasi tersebut ini. Yang kedua, saya ingin mengajak ke sini. Kayaknya saudara Kang Yudi ini merasa trauma, ya. Dia tidak mau memberitahu, cuman dia mengantarkan jarak sekitar 200 meter, ditunjukkan lokasi ini, langsung dia pulang. Itu. Saya lihat juga dia pulang kabur bawa motornya kayak dikejar setan, tapi padahal setannya nggak ada, ya. Nah, disitulah letaknya manusia itu kalau tidak beriman kepada Allah, di situ rasa takutnya lebih tinggi. Tetapi kalau kita beriman kepada Allah, kita nggak perlu takut, karena segala sesuatu itu jodoh, rezeki, maut itu Allah yang menentukan. Karena kejadian-kejadian Kang Yudi ini bilang itu semuanya takdir dan ajalnya dia, ya. Nah, disinilah kita ingin mengungkap sejarah. Katanya di pohon di tanah gunduk ini katanya ada sampai di daerah sini, lokasi ini. Nanti kita akan selusuri. Tapi sebelum kita selusuri, pemirsa, kita menjelaskan dulu konten kita di channel YouTube Dunia Gokong ini. Satu, yaitu hanya untuk mengungkap sejarah. Kedua, untuk menunjukkan kebesaran Allah, ya. Dan yang ketiga, kita ingin mencari menambah wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan alam, ya. Jadi konten kita di channel YouTube ini
jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Kalau kita melihat dari sisi pengambilannya, jikalau Anda percaya pengambilan tersebut ini dari alam gaib, tetapi yakinlah keberhasilan dan terwujudnya barang pusaka itu bagi Anda yang percaya semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi kita sebagai manusia tidak bisa mewujudkan benda-benda pusaka tersebut kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ini bagi orang yang percaya, ya. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, pengambilan barang pusaka ini semata-mata kita hanya untuk mengungkap sejarah. Jadi kalau kita ingin mengungkap sejarah harus ada bahan dan bendahnya. Kalau tidak ada bahan dan bendahnya kita tidak bisa mengungkap sejarah. Ya. Yang ketiga, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena bendahnya itu buatan manusia. Tetapi ada perbedaannya. Ada buatan manusia zaman sekarang dan ada buatan manusia zaman dahulu. Nah, yang kita cari, yang kita buru ini buatan zaman dulu yang mengandung unsur sejarah. Karena pembuatan orang zaman dulu itu dibuat benda pusaka itu semata-mata hanya untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Ini saya jelaskan. Maka dari situ barang-barang pusaka terdahulu tidak bisa diperjualbelikan. Dan bahkan sampai sekarang kalau kita mendapatkan barang pusaka itu juga tidak bisa diperjualbelikan, ya. Tetapi kalau seandainya barang pusaka itu ada mengandung unsur gaib dan ada unsur mengandung kekuatan hal mistik atau makhluk jin yang bersarang di benda pusaka tersebut, kita akan buang, kita akan lebur, kita akan ruqyahkan. Kenapa? Karena barang tersebut itu mengandung sosok makhluk jin, takutnya yang kita berikan kepada penggemar kita sebagai cenderamata takut nanti disalahgunakan. Karena apa yang kita beri itu jikalau bermanfaat, itu akan membawa keberuntungan bagi orang tersebut yang kita beri. Tetapi kalau seandainya yang kita berikan itu sebagai cenderamata, disalahgunakan atau menyesatkan, orang yang berdosa itu yang mendapatkan barang yang cenderamata dari saya, dan saya yang memberi barang pusaka tersebut akan mendapat ganjaran dosa dan lebih besar daripada orang yang diberi. Nah, maka dari situ pengambilan barang pusaka ini jikalau sejenis ada batu cincin, mengandung unsur khodam dan makhluk jinnya, kita akan hancurkan, kita akan buang. Tetapi batu cincinnya jikalau itu sangat bagus dan unik, kita akan berikan sebagai cenderamata. Ya, barang cenderamata ini hanya barang penghargaan dari dunia gokong. Barang penghargaan ini hanya sebagai cenderamata, tidak dipungut biaya dan tidak dimintai mahar. Ya, semuanya gratis. Nah, cuman hanya ongkos ongkirnya aja yang wajib kita bayar. Kenapa sangkan harus dibayar ongkos ongkirnya? Karena jasa pengiriman itu di dalam hukum Islam, apabila kalau kita memakai kurir, memerintahkan orang, memberi upah, wajib kita bayar upah dan kurir tersebut. Itu yang kita jelaskan. Tetapi kalau seandainya ongkos ongkir dan kurirnya dunia gokong yang harus bertanggung jawab untuk membayar, berarti dunia gokong bakal bangkrut dong. Ya. Ini yang kita jelaskan. Jadi kalau Anda suka ingin meminta cenderamata, boleh koordinasi kepada saudara Kang Yosi juga bisa. Terus Anda jawab aja, kasih alamat yang lengkap, ya, kode posnya yang lengkap. Kita akan lihat apabila permintaan itu cenderamata itu sesuai dan ada masih belum diambil orang, kita langsung kirimkan paket. Ya, itu yang kita jelaskan. Mungkin itu aja yang kita jelaskan untuk pengambilan barang pusaka ini kan, dan untuk mengungkap barang sejarah ini kita memakai mediator garu pemisah dan memakai mediator golok, memakai mediator minyak. Goloknya nggak pakai pemisah karena goloknya ini untuk membahas membersihkan lahan-lahan. Siapa tahu nanti ada tempat-tempat yang memang harus kita bersihkan. Ini golok wasiat pemisah ya. Kenapa sangkan bilang golok wasiat tapi nggak ada jinnya ya. Jadi kalau seandainya di tempat bukar bisa dipakai. Nah, ini dibilang golok wasiat ya, tetapi bukan golok mempunyai makhluk jin. Gua beli di pasar ini, golok ini murah ya. Saking murahnya saya beli nggak diterima sama uangnya. Dia bilang buat akang aja lah gratis. Ya alhamdulillah, berarti golok ini bermanfaat sekali. Oke pemirsa, kita jelaskan pengambilan barang pusaka kita memakai mediator minyak. Ini coba ditunjukkan dulu minyaknya ya. Kita memakai mediator minyak. Yang kedua kita memakai mediator garu. Kita tes dulu minyaknya kira-kira fungsi nggak.
Ternyata nggak bersih. Dapat yang satunya aja lagi. Mudah-mudahan hari ini permisa pengambilan barang pusaka, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan sedikit pun, dan juga kita meminta perlindungan dari Allah agar supaya perjalanan kita pengambilan barang pusaka dari mulai awal sampai terlaksana mudah-mudahan semuanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita melaksanakan, kita hidupi garunya dulu atau dupanya dulu ya pemirsa. Perjalanan kita mungkin ditempuh kurang lebih sekitar hampir 3 jaman pemirsa. Karena kita nyampe di sini, kita berangkat dari rumah sekitar jam 7 pagi, sampai di sini sekitar jam 9 pemirsa. Tadi jam 7, jam 8, jam 9, berarti benar 3 jam sampai di lokasi. Kita di sini akan semuanya kita akan ungkap semua sejarahnya pemirsa. Mudah-mudahan pengambilan atau penelusuran barang pusaka di sini, menurut informasi dari saudara kita tadi, mudah-mudahan tidak hoax ya, atau tidak hoax itu benar-benar ada ya. Oke pemirsa, coba kita selusuri. Oke pemirsa, sebelum kita lihat, kita selusuri dulu apakah di sini ada sosok benda bersejarah atau hanya sosok makhluk jin yang ada di sini. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli Allahumma shalli. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah. Wala haula wala quwwata. Allah. Oke pemirsa, di sini kita lihat, di dalam sini ada sosok, kita lihat sosok sinar kecil sebesar jempol tangan saya. Ini warna sinarnya, warnanya agak kemerah-merahan. Di sini juga ada pemirsa, ya. Di sini juga ada warna sinarnya keputih-putihan ya. Di sini, nah, ya di sini warnanya sinarnya keputih-putihan. Di sini juga ada, ya sinarnya. Di sini juga ada dan di sini ada. Coba nanti kita wujudkan di sini dulu. Setelah dari sini baru nanti kita wujudkan di sini. Sebelum kita wujudkan di sini, coba kameramen dekatkan dulu. Ya, dekatkan, shooting ya. Nah, di dalam sini ya. Nanti coba kita wujudkan ya. Di sini juga coba dekatkan kameramen ya. Di sini yang nanti akan kita wujudkan ya. Oke, sebelum ini kita wujudkan di sini dulu. Dekatkan kameramen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنما أمره بس أن يقول له كن فيكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله
La haula wala quwwata. Subhanallah. Wala haula wala quwwata. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Pikirkan kemana? Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu. Kita nggak tahu batu apa ini, keras. Oke, coba kita ambil pakai sarang aja. Ini keras pemirsa, ya. Alhamdulillah, kita mendapatkan batu tapak jala pemirsa. Benar, ini batu tapak jala. Tapi sebelum kita buka, sebelum kita ungkap isi dan khodamnya, kita wujudkan dulu yang di sini pemirsa. Karena yang di sini juga udah bergerak. Coba didekatkan dulu kameramen. Ya, di sini yang nanti akan kita wujudkan ya pemirsa ya. Jangan jauh, dekatkan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Inna ma'amru zalmasan ayakula lahum khairun. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata kita mendapatkan batu juga ini. Ini batunya ya. Kelihatan nggak ini? Oke, alhamdulillah. Coba kita lihat. Kita congkel aja pakai tisu. Ternyata cukup keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sangat bagus sekali pemirsa batunya. Yang pertama kita mendapatkan batu tapak jala. Yang kedua kita mendapatkan, gua gak tahu batu apa. Coba kita ungkap isi khodamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau yang batu tapak jala ini kita lihat penunggunya sosok seorang kakek-kakek ya. Dia jenggotnya itu panjang sampai ke tanah ya. Dia memakai tongkat. Dia berkata, kata kakek tersebut ini, kalau wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan pemirsa, ini sosok makhluk jin. Tetapi kita lihat dari kekuatan kakek ini, dia mempunyai kekebalan kakek ini. Mempunyai kekebalan, mempunyai ilmu pembungkam. Berarti kalau dia mempunyai kekebalan, mempunyai ilmu pembungkam, berarti batu pusaka, batu tersebut, tapak jala tersebut ini berpengaruh juga dari kelebihan dari sosok kakek tersebut ya. Dia bilang katanya di sini ada barang pusaka dan barang-barang bersejarah. Dia mau menunjukkan
Masih banyak lagi barang-barang pusaka di sini permisa katanya. Dari sosok makhluk jin ini yang dia mengaku dan merupai wujud sebagai sosok seorang kakek. Ya, nanti coba kita buktikan kalau memang benar penunggunya ini sosok seorang kakek-kakek yang wujud palsunya ini, dia mengaku katanya di sini ada barang bersejarah lagi. Nanti coba kita keluarkan kakek tersebut ini dari batu tersebut. Nanti kita bisa koordinasi dengan dia dan kita meminta untuk menunjukkan di mana lokasi yang katanya ada barang bersejarah di sini. Katanya banyak di sini. Dia bisa menunjukkan. Kalau memang katanya kalau kata dia tuh kalau saya bisa mewujudkannya, saya bisa menunjukkan dan saya bisa membantu, itu katanya. Alhamdulillah, coba nanti kita keluarkan khodam tersebut ini, nanti coba kita koordinasi dengan kakek tersebut ini. Tapi sebelum kita koordinasi, kita ungkap dulu sejarah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma salli Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amrus. Allahu akbar. Allahu akbar. Permisa, yang kita lihat penunggunya di sini, kalau wujud aslinya dia sosok seperti ular piton, besarnya sebesar pohon kelapa, ya. Jadi tidak heran kalau kata saudara Kang Mehmet tadi bilang katanya ada paranormal di waktu pengambilan barang pusaka di sini malam, dia melihat ada sosok ular piton besar sekali. Berarti yang dibilang sosok ular piton besar sekali berarti di dalam penunggu ini, ya. Di dalam penunggu ini kita lihat ada sosok ular besar. Jadi dia suka menjelma bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan ayat Al-Quran. Dia lebih percaya dengan hal-hal gaib, hal-hal makhluk jin, lebih takut dia daripada makhluk jin, daripada dengan Allah dan ayatnya. Disitulah terkadang sosok makhluk jin ini yang merupai wujud sebagai sosok ular piton yang besar sebesar pohon kelapa, dia bisa nampak dan bisa mewujudkan di dalam mata orang yang tidak beriman kepada Allah. Di situ orang tersebut itu dia melihat ini. Ternyata sosok ular piton yang dilihat orang pintar itu ternyata ini batu mustikanya. Ya. Ternyata kelebihan sosok batu tersebut ini dia untuk menjaga rumah. Jadi kalau seandainya kita taruh di rumah, posisi rumah itu akan dijaga dengan sosok makhluk berwujud seperti ular piton. Jadi kalau orang mau meniat jahat, mau mencuri atau mau apapun niat jahatnya, sosok ular piton ini dia akan keluar dan akan menampakkan wujud aslinya, dan orang tersebut akan mengurungkan niatnya, mungkin bisa berlari atau terbirit-birit melihat dari sosok makhluk ada yang di dalam pusaka ini, ya. Alhamdulillah barang ini sudah kita wujudkan dan barang ini sudah kita ungkap sejarahnya dan sosok makhluk ular piton tersebut. Sebelum kita ambil ini, kejadian ada sosok orang pintar mengambil di sini, dia melihat ular piton sebesar pohon kelapa, berarti ini penunggunya. Alhamdulillah kita sudah ungkap sejarah yang ini, dan yang ini juga kita sudah ungkap sejarah. Tetapi sebelum kita ungkap sejarah, kita akan keluarkan khodamnya ini, kita akan bertanya apakah benar di sini ada sosok benda bersejarah selain daripada ini. Ini kita coba permisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Jikalau memang benar ada batu
sejenis batu tapak jala, penunggunya sosok seorang kakek-kakek. Izinkanlah ya Allah untuk menunjukkan wujud aslinya ya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai penunggu sosok batu tapak jala yang ada di dalam batu tersebut, jika memang benar engkau bisa menunjukkan bahwa di sini ada barang pusaka atau barang bersejarah, tunjukkan atas dasar seizin Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala haula wala quwwata. Allahu akbar. Subhanallah. Oke pemirsa, kita lihat dari kebatinan yang di dalam batu tapak jala tersebut ini kita lihat posisi kakek-kakek ini, dia menunjukkan wujud aslinya, dia memegang tongkat, dan tongkat itu kita lihat gambar tongkatnya itu sebagai, kita lihat gambar tongkatnya itu berkepala ular. Dan kakek ini kalau wujud palsunya dia memakai baju kaos panjang putih, terus seperti baju games ya, putih panjang. Rambutnya juga panjang, jenggotnya juga panjang. Oke pemirsa, dia bilang katanya di posisi situ, katanya di situ ada sejenis barang bersejarah. Apabila kata kakek ini, kalau Anda bisa mendapatkan barang itu kunci katanya. Kunci untuk mengungkap barang harta karun. Ini kata kakek itu. Karena kata kakek ini dia bilang, sudah banyak orang di sini ingin mengungkap sejarah di sini, tetapi tidak ada yang bisa mampu. Jadi dia merasa salut kepada saya bisa mendapatkan batu pusaka ini, batu tapak jala ini, dan batu mustika ular ini yang penunggunya sosok ular piton yang sebesar pohon kelapa. Katanya belum ada yang bisa mendapatkan ini, baru saya. Saya jawab, semuanya itu atas dasar kebesaran Allah, bukan dari saya, karena saya memakai ayat-ayat Allah. Nah, itu. Nah, dia bilang katanya di sini ada peninggalan sejarah kunci, katanya. Sejarah kunci di situ ada 3 kunci. Kalau kata dia ini, kalau Anda bisa mendapatkan 3 kunci di situ, berarti Anda bisa mendapatkan harta peninggalan sejarah di sebelah sana, katanya. Nanti dia akan menunjukkan kalau saya bisa mendapatkan kunci tersebut. Oke, pemirsa, coba kita buktikan kalau memang benar sosok makhluk jin ini berupa wujudnya sebagai kakek-kakek, dia tidak bohong. Kita akan menghargai pemberitahuan dia dan ungkapan kata-kata dia. Tetapi kalau dia berbohong, insya Allah akan saya hancurkan dan saya akan leburkan dengan doa dan ayat Al-Quran. Dia bilang katanya saya tidak berani berbohong kepada Anda, karena Anda mempunyai doa pelebur. Dia lebih tahu. Oke pemirsa, coba kita wujudkan. Mudah-mudahan bisa kita buktikan dengan ucapan sosok makhluk jin tersebut ini. Oke pemirsa, katanya bukan di sini, katanya di sebelah sini. Oke pemirsa, dia bilang katanya di sini. Di sini kuncinya, kata dia. Nah, di sini hartanya. Ya. Ini kata kakek ini ada di sini. Dia menunjukkan katanya itu kuncinya, di sini hartanya. Kata dia kalau bisa mendapatkan kunci itu bisa membukakan harta di sini, ya. Jadi sebelum kita mewujudkan di sini, kita coba buktikan ucapan kata-kata sosok makhluk jin tersebut. Kameramen coba didekatkan dulu. Oke, dia bilang katanya nunjuknya di sini, di lokasi sini, kuncinya.
Ya, coba kameramen dekatkan dulu di sini, ya. Nanti coba kita wujudkan, ya. Sebelum kita wujudkan, kita taruh dulu batu di sini. Tujuannya untuk membuka kunci ini, karena saya melihat dari kebatinan saya, pemirsa, kunci ini tidak bisa terwujud kalau batu tersebut ini sepasang ini kita tidak dekatkan. Ini sosok makhluk jinnya kakek-kakek ini, dia geleng-geleng kepala sampai dia ngangkat jempol katanya. Dia katanya salut melihat kita, ya. Kenapa? Karena semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah, pemirsa. Jadi kuncinya ada di sini, mau kita wujudkan, tetapi untuk mewujudkan kunci ini harus dengan batu ini. Karena saya tahu kunci ini kalau tidak dapatkan ini tidak bisa mendapatkan ini. Dan kalau bisa mendapatkan ini berarti kita mendapatkan harta karun yang kita akan ungkap sejarahnya. Kita taruh di sini ya pemirsa. Coba didekatkan dulu kameramen, kita semprot. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kita semprot sini ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kita perlu banyak minyaknya pemirsa, karena ini kuncinya. Kalau nanti takut tidak terwujud. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba mundur. Mundur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Wa qala wa quwwata illa billah. Allahumma salli ala Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Inna ma'amal musabbasan. Allah. Subhanallah. 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 Allah. 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 Subhanallah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan satu. Ternyata tusuk pundi pemirsa yang kita dapat. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa. Ternyata kita mendapatkan, dia bilang katanya, saya mau masuk Islam. Saya mau mengucap 2 kalimat syahadat. Katanya, kata kakek ini. Dia bilang katanya, dari mulai saya diciptakan sampai sekarang saya belum melihat manusia bisa mewujudkan barang ini. Karena barang ini banyak sekali unsur sejarahnya, dan barang ini katanya sudah banyak menimbulkan korban, kata dia. Jadi dia merasa salut dengan kita, karena setiap kali pengambilan barang pusaka ini dia mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, dia merasa
hatinya terketuk dan dia merasa nangis dengan kebesaran Allah, dan dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia ingin masuk Islam. Alhamdulillah pemirsa, ternyata pengambilan barang pusaka ini bukan hanya saja untuk pemirsa, untuk menunjukkan kebesaran Allah, tetapi sosok makhluk jin juga, dia merasa tersentuh, ingin mengucap 2 kalimat syahadat. Ternyata kebesaran Allah itu memang benar nyata. Dan dia merasa merinding, gemetar di waktu saya mengucapkan kalimat-kalimat zikir dan Allahu Akbar. Disinilah pemirsa, kita sebagai manusia, kita harus beriman kepada Allah. Sosok makhluk jin aja, dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia mau bertobat, dan dia ingin mau sujud, dan ingin menyembah Allah, selain daripada yang lain. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mewujudkan. Kata dia sosok 3 kunci, ternyata memang dia tidak bohong dan benar. Dan sekarang ini saya mendengarkan dari kuping dan batin saya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah sosok makhluk jin ini berarti Islam. Berarti kalau sosok makhluk jin ini Islam, dia sudah mengucapkan kata Islam, tinggal saya serahkan kepada dia. Kalau dia ingin masuk di dalam batu tersebut ini, kita akan masukkan. Tetapi kalau dia ingin beribadah kepada Allah, lepas dari ikatan ini, saya tidak akan melarang. Karena ini untuk kebaikan dan kejalan Allah. Oke pemirsa, dia bilang katanya selama ini dia terkunci, tidak bisa keluar dari batu tersebut ini. Setelah saya dapatkan, dia merasa bersyukur dan merasa bebas, baru dia bisa melepaskan dari ikatan batu tersebut ini. Dan dia berjanji, dia ingin bertobat, dan dia ingin beribadah hanya kepada Allah. Dan dia ingin lepas dari sini, dan dia ingin ke tanah suci, yaitu tempat peribadatan kita sebagai umat Islam. Dia mau beribadat ke sana. Berarti barang ini, sosok kakek ini, dia tidak akan masuk lagi ke dalam ini. Dia ingin keluar, berarti sosok batu ini tidak ada lagi kodamnya. Saya akan lepaskan dia karena dia ingin beribadah kepada Allah. Jadi setiap manusia, setiap makhluk jin, setiap makhluk ciptaan Allah, jikalau ia ingin sujud dan menyembah kepada Allah, saya akan membantu. Karena setiap segala sesuatu apa yang kita gunakan, kalau tujuannya ke jalan Allah, Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan amal yang cukup, dan Allah akan memberikan kebahagiaan dan amal dan keselamatan buat kita bagi orang yang kita tolong, apalagi sosok makhluk jin. Sebelum dia pergi, dia ingin menunjukkan apa yang diucapkan kata dia itu, ini kuncinya, 3 kunci ini ya, untuk membuka harta karun, kata dia. Apabila kalau harta karun di sini sudah terungkap habis, dia pamit izin ingin ke Mekah dan ingin beribadah ke sana. Oke pemirsa, coba kita tunjukkan, coba kita buktikan. Insya Allah mudah-mudahan apa ucapan kata-kata sosok makhluk jin yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia masuk Islam, mudah-mudahan segala sesuatu apa yang kita gunakan hari ini, alhamdulillah kita bersyukur pemirsa, kita mendapatkan benda pusaka bersejarah. Sosok makhluk jin yang di dalam batu tersebut, dia ingin masuk Islam, dan dia keluar dari ini, dia ingin beribadah kepada Allah. Dan dia menunjukkan di sini harta karunnya. Coba kameramen dekatkan dulu. Dia bilang katanya ada di sini pemirsa. Jadi sebelum kita wujudkan, coba dekatkan kameramen. Nah katanya di sekitar sini ya pemirsa, ada harta karun. Ini dia bilang, dia nggak memberitahukan untuk mewujudkan harta karun itu kata dia, ayat-ayat yang Anda gunakan dengan kunci 3 ini, taruh di keliling, terus batunya taruh di atas, katanya seperti ini ya. Ini ditaruh di sini, kata dia, 3 kuncinya. Kita bersihkan dulu. Nah jadi pemirsa,
Ya, coba kamera mendekatkan. Ini 3 kunci yang kita dapatkan. 1, dekatkan. 2, 3 kuncinya. Ya, 3 kuncinya. Lalu batunya kita taruh di atas ini. Ya. Setelah itu katanya suruh taruh garu di sini. Lalu disemprotkan minyak ke sekeliling. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa la hawla wa la quwwata illa. Allahumma shalli ala Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Allahu akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Oke, pemirsa coba dekatkan kameramen. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah pemirsa. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Alhamdulillah pemirsa. Ternyata ini memang benar kuncinya. Dan hari ini kita mendapatkan 3 gelang. Subhanallah. 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 Nah, ntar dulu pemirsa, kayaknya ada yang nggak beres lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala inna ma'amru sarfatan yaqulu lahu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ternyata bukan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma shalli. Subhanallah. Allah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru sarfatan yaqulu lahu Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Batu. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Alhamdulillah permisa. Hari ini kita capek banget gua. Oke permisa. Alhamdulillah kita mendapatkan harta karun, ternyata memang benar. Sebelum kita ungkap ini, kita koordinasi dulu dengan penunggu yang di dalam Batu Tapajala ini. Dia mau pamit dan dia merasa bersyukur. Dia mau pamit dulu permisa. Oke pemirsa, dia hanya memberikan saran bahwa barang-barang yang peninggalan sejarah ini katanya ini dulunya kepunyaan orang yang sangat serakah, kepunyaan orang yang mempunyai dengki, kepunyaan orang yang tidak membayar zakat dan tidak mau menolong orang katanya. Jadi barang ini pada dasarnya ini barang kutukan, kata dia. Karena barang ini hasil dari memeras, hasil dari menindas, ini kata dia. Jadi tidak ada yang bisa mewujudkannya, baru kita yang baru mewujudkannya. Di situ dia merasa bersyukur dan dia hanya berbicara bahwa barang ini dia meminta untuk disimpan, ya, untuk disimpan dan dijaga. Karena ini barang bersejarah. Terus sejenis batu-batunya juga, batu-batunya ini juga sebagian boleh diberikan bagi orang yang memang membutuhkan dan jangan sampai menggunakan orang yang menggunakannya dengan jalan yang sesat. Oke pemirsa, dia mau pamit, dia mau izin. Sekarang dia terlihat wujud aslinya. Tadi dia merubah wujud sebagai seorang kakek-kakek dan memakai tongkat. Tetapi sekarang dia menunjukkan wujud aslinya dengan sosok seorang jin. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah sekarang dia berubah menjadi sosok sebagai seorang muslim, yaitu memakai surban. Dan dia juga memegang tasbih dan dia berzikir. Dia sekarang ini sudah berangkat pergi. Oke pemirsa, alhamdulillah hari ini sudah kita ungkap sejarahnya. Saya jelaskan yang kita mendapatkan 3 tusuk kundi ini tidak ada unsur sosok makhluk jinnya, tetapi ini ada unsur sosok kekuatan dan kekuatan ini untuk membuka kunci tersebut yang ada di barang sini, ya. Alhamdulillah ternyata yang kita dapatkan, saya kira hanya mendapatkan 3, ya, gelang tersebut. Ternyata kita mendapatkan 4. Yang pertama kita mendapatkan, tapi kita lihat ini batunya ini sosok batu giok semua, pemirsa. Kalau saya lihat ini kayaknya, kalau dari batu giok ini saya lihat kayaknya bukan orang muslim yang punya. Kayaknya seperti orang Chinese. Karena kebanyakan sejenis yang menyukai batu giok ini kebanyakan orang Chinese daripada orang pribumi, ya. Ini semuanya kita lihat 3 ini. Coba kameramen dekatkan. Ini semuanya ini kita lihat ini sosok batu giok. Yang batu giok merah dan batu giok hijau, ada putih-putihannya. Ini juga batu giok putih, tapi dia warnanya ini putih tuh tapi gua nggak tahu apa ini. Apakah ini emas putih ataukah ini perak, gua nggak tahu. Dan yang kuning ini apakah ini emas, gua nggak tahu. Tapi ada perbedaannya, ini kuningan. Nah ini dari kuningan dari ini beda ya pemirsa. Walau bisawab, nanti coba kita buktikan. Mudah-mudahan ini emas. Kalau ini emas, mudah-mudahan kalau ini emas besok kita beli mobil baru, kita bisa beli perangkat konten, dan sebagian kita akan berikan ke zakat fakir miskin dan anak yatim. Tapi kalau untuk bangun masjid kayaknya nggak perlu lagi karena sudah banyak masjid-masjid mewah, tetapi penunggunya kosong. Jadi daripada kalau ini memang benar berhasil,
Daripada kita bangun masjid, mending kita berikan ke fakir miskin, anak yatim, karena fakir miskin dan anak yatim itu manusia yang sangat bernyawa dan membutuhkan kita sebagai orang-orang dermawan yang harus kita tolong. Ya, doakan aja permisa. Mudah-mudahan barang ini barang jadi, barang asli, nanti kita gunakan sebagian untuk konten kendaraan kalau memang Allah mengizinkan. Dan sebagian kita akan berikan zakat ke fakir miskin dan anak yatim. Tetapi kalau tidak terwujud atau tidak asli, ya namanya kita barang mencari, nemu, dan kita untuk mengungkap sejarah, kita sudah bersyukur bisa mewujudkannya. Yang ketiga dan keempat, kita mendapatkan sosok batu merah pemirsa. Sangat unik sekali batu ini. Kita lihat penunggunya ini, sosok penunggunya ini sosok naga. Ya, ini sosok naga putih penunggunya. Tetapi naga putih ini tidak lain dan tidak bukan juga sosok makhluk jin. Di dalam sini kita lihat ada sosok naga putih. Ini kelebihan sosok naga putih ini untuk di bidang pengobatan. Dari pengobatan apapun. Tetapi ini kalau kita lihat dia menggunakannya dari sejenis orang China ini, dia menggunakannya seperti memakai dupa dan garu. Ya, ini. Yang ketiga, kita nggak tahu ini batu apa, warnanya bening, agak kekuning-kuningan. Tetapi ini penunggunya sosok makhluk jin, itu wujud makhluk jinnya ini seperti manusia biasa, tetapi ada keunikan hidungnya ini nggak seperti hidung manusia, tapi hidungnya ini kayak seperti hidung babi, ya. Agak mirip-mirip seperti patkai. Tapi kalau patkai kupingnya lebar, perutnya buncit. Kalau ini enggak, hidungnya aja seperti babi, tapi badannya, perutnya ramping, ya. Itu. Alhamdulillah, kalau kita lihat ini juga, ini semua barang ini, kalau saya lihat ini kepunyaan orang non-muslim, ya. Alhamdulillah kita bisa wujudkan benda pusaka ini, dan kita mendapatkan harta karun, sejenis gelang, alhamdulillah. Termasuk juga kita mendapatkan tusuk kundi dan mendapatkan batu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dapat 8 batu dan dapat gelang. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita bisa mewujudkan benda pusaka dan benda bersejarah. Dan semuanya ini bisa terwujud atas dasar dari kebesaran Allah. Dan saya ungkapkan lagi juga dan saya jelaskan, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya. Karena kita tujuan pengambilan barang pusaka ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Jikalau Anda percaya dari pengambilannya, semuanya ini bisa terwujud atas dasar dari kebesaran Allah. Jikalau Anda tidak percaya pengambilannya, karena tujuan kita bukan untuk menunjukkan kebesaran atau kekuatan kita, apalagi untuk menunjukkan pengambilan barang pusaka, tetapi semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Dan jangan melihat dari sisi bendanya, karena bendanya ini semuanya buatan manusia. Seperti ini, kalau ini emas buatan manusia, alhamdulillah bisa cair, ya, bisa kita cairkan. Kalau yang ini kuningan, ya, ada unsur khodamnya, tetapi kita tidak wajib dan tidak pantas kalau kita sembah. Dan batu-batu tersebut ini, semua sosok khodamnya akan kita buang, kita lepaskan, tetapi batunya akan kita berikan sebagai cenderamata. Ya, alhamdulillah, hari ini kita sudah mengungkap sejarah dan barang di sini sudah semua kita habiskan, unsur sejarahnya kita angkat. Nanti setelah konten ini, di sini kita akan berangkat lagi ke lokasi yang lain, karena hari ini alhamdulillah cuaca sangat mendukung sekali, tidak hujan tetapi tidak panas, suasana redup dan teduh untuk kita konten. Jadi selesai kita mengungkap ini, kita akan berangkat lagi, kita mendapat undangan lagi, kata saudara kita tadi, ada tempat lagi lokasi yang kedua, ada juga dan tempat lokasi yang ketiga. Itu semuanya juga benda-benda pusaka. Kata dia kalau di sini bisa diwujudkan, nanti kita akan dibawa dia ke sana. Tapi sebelum kita ke sana, ini akan kita tunjukkan kepada saudara kita yang telah dia bantu untuk menunjukkan bahwa ini ada barang pusaka. Nanti kita tanya dulu dengan dia, kalau seandainya dia ingin memiliki barang ini, mana yang dia ingin minta, nanti kita akan berikan, karena dia yang menunjukkannya, karena semuanya ini sebagian juga ada hak dia. Ya permisa. Oke permisa,
Setelah dari sini kita akan selusuri lagi ke tempat lokasi karena di sini sudah tidak ada lagi unsur sejarahnya dan sosok makhluk jinnya juga yang selama ini di sini mengganggu, meresahkan masyarakat. Alhamdulillah semuanya sudah kita ungkap dan barang pusaka sudah kita nyatakan sosok makhluk jin yang selama ini mengganggu di sini. Alhamdulillah sebagian ada di sini dan sebagian sudah menjadi orang Islam dan barang di sini alhamdulillah tidak akan mengganggu lagi. Mudah-mudahan warga di sini akan menjadi nyaman dan tidak ada lagi gangguan-gangguan sedikit pun. Oke pemirsa, itu aja yang saya ungkap sejarah kita dan pengambilan barang pusaka ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf. Tetapi jika ada kelebihan, kelebihannya itu datang dari Allah, bukan dari diri saya. Itu aja, saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan dulu, kita sambil berjalan ke lokasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minyaknya mana? Waduh. Allahu Akbar. Ternyata memang benar dari tamu kita, dia nggak berani ke sini. Memang di sini memang sangat rawan sekali pemirsa. Baru aja nanti kita sampai, gua nggak cerita tadi ya. Kita lewat tadi, ada sepintas memang ular melintas. Tapi ular beneran, bukan ular jadi-jadian. Itu. Nah, terus yang kedua juga, tim saya juga dijatuhi ulat, ya. Sampai tangannya itu memar atau merah-merah. Itu sudah satu gangguan yang tidak membuat kita jadi nggak nyaman untuk menggagalkan niat tujuan kita. Tetapi kita tetap berjuang karena untuk mengungkap sejarah, karena kita tidak akan pernah takut dengan apapun selain hanya kepada Allah, ya. Dan alhamdulillah ini sudah bisa terwujud. Nanti kita akan serahkan ini kepada saudara kita yang sudah menunjukkannya. Oke pemirsa, kita mau istirahat dulu sejenak karena saya sudah merasa capek, badan saya istirahat dulu. Saya mau ngopi dan merokok. Nanti kita akan sambung lagi, kita akan ungkap sejarahnya. Tapi sebelum kita tutup dan kita akhiri, kita tunjukkan dulu barang-barang pusaka ini agar supaya masyarakat pemirsa tahu bahwa barang yang kita dapatkan ini barang bersejarah. Ini coba kameramen ditaruh sini aja. Ini pemirsa yang kita dapatkan, alhamdulillah. Ternyata di sini memang banyak sekali barang bersejarah untuk unsur sejarah. Nah, inilah yang kita dapat pemirsa. 4 gelang, 4 batu cincin, 3 tusuk konde. Oke, kita tutup dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah.